Ini rapat anggota PKK. Oh, Semua karena alatnya Dora ya, semuanya ingat tugas masing-masing. Kita jadi bisa. Di suatu hari, Nobita dan Suneo baru saja dipukul oleh Giant. Saat itu, Suneo mengatakan jika ia merasa tidak terima. Suneo mengajak Nobita untuk mengumpulkan tenaga dan membalas pukulan Giant. Saat hendak memukul Giant, Suneo tiba-tiba berhenti dan tidak jadi memukul Giant. Alhasil, hanya Nobita lah yang memukul Giant. Hingga akhirnya, Nobita kembali mendapatkan pukulan dari Giant. Saat sampai di rumah, Doraemon sedikit kaget melihat keadaan Nobita. Namun ia sudah tahu jika itu adalah perbuatan Giant. Nobita kemudian merenggek kepada Doraemon untuk membantunya. Doraemon langsung mengeluarkan obat dari dalam kantongnya. Nobita pun kesal, karena yang ia inginkan adalah alat yang bisa digunakan untuk balas dendam. Doraemon pun menolak hal itu, karena ia tidak menyukai balas dendam. Doraemon meminta Nobita untuk membalas dengan kebaikan saja. Namun Nobita tidak mau dan justru marah kepada Doraemon. Tak lama setelah itu, Doraemon mendapat paket dari masa depan, berupa alat-alat ajaib pesanan Doraemon. Saat Doraemon mengecek barangnya, tiba-tiba ia melihat sebuah buku kecil. Doraemon kesal dan marah-marah, karena ia sama sekali tidak memesan buku tersebut. Nobita pun penasaran dengan fungsi buku itu. Doraemon pun menjelaskan, jika buku itu adalah buku catatan balas dendam. Apabila ada seseorang yang baru saja dipukul dan menuliskannya di buku tersebut, maka orang itu akan kembali dipukul setelah kertas itu ditemukan oleh orang lain. Mendengar hal itu, Nobita langsung tersenyum, karena hal itu sesuai dengan keinginannya. Namun Doraemon melarangnya karena itu alat yang tidak baik. Tak lama setelah itu, datang seekor kucing. Ternyata, Doraemon telah berjanji untuk kencan bersama kucing itu dan pergi meninggalkan Nobita. Nobita kesal karena ditinggal begitu saja oleh Doraemon. Namun, buku catatan itu tertinggal di atas meja. Nobita sangat bersemangat untuk mencoba buku tersebut. Saat di jalan, Suneo menghampiri Nobita. Kemudian, Nobita mengatakan jika ia kesal atas kejadian tadi siang. Di sini, Suneo justru meledek Nobita dan membuat Nobita kesal. Nobita pun memiliki ide untuk melakukan balas dendam menggunakan catatan balas dendam. Saat itu, terdapat seorang pria besar mengambil catatan itu dan membalas perbuatan Suneo persis dengan apa yang dilakukan Suneo kepada Nobita. Setelah itu, Nobita berencana untuk balas dendam kepada Giant. Ia mencari keberadaan Giant. Saat ketemu, ia berusaha memancing amarah Giant namun gagal. Ia menggunakan berbagai cara supaya Giant bisa marah kepadanya, namun tetap saja hal itu gagal ia lakukan. Nobita yang kesal pun menuliskan perbuatan jahat Giant kepadanya di kertas. Saat itu, Suneo melihat kertas yang dibuang Nobita. Namun bukannya membalaskan perbuatan itu kepada Giant, Suneo justru memukul Nobita. Nobita pun heran, kenapa justru ia yang dipukul. Saat itu, Doraemon datang dan mengatakan, jika catatan balas dendam hanya berlaku saat kejadian itu baru saja dilakukan, dan tidak bisa membalaskan dendam yang sudah lama. Namun Nobita tidak mau mendengarkan kata-kata Doraemon dan pergi begitu saja. Saat di perjalanan, Nobita melihat Giant tengah tertidur. Nobita pun berencana untuk memukul Giant. Saat siap-siap memukul, Nobita mengurungkan diri dan berpikir jika balas dendam bukanlah hal yang baik. Namun saking semangatnya, Nobita justru tak sengaja memukul Giant dan membuat Giant marah. Saat itu juga, Giant pun langsung memukul Nobita. Di sini, Nobita pun menjadi kesal dan berencana untuk balas dendam. Ia melihat Suneo dan menulis perbuatan Giant. Namun, Suneo tidak mengambil tulisan itu dan pergi begitu saja. Nobita yang heran pun langsung menyusul Suneo dengan membawa kertas tersebut. Alhasil, Nobita sendirilah yang akan membalaskan perbuatan itu. Saat bertemu Giant dan hendak memukul Giant, Nobita justru tak memiliki kekuatan dan kalah. Ia makin kesal dan menuliskan kembali perbuatan Giant. Kemudian, Nobita berencana mencari orang yang tepat untuk balas dendam. Saat itu,
Nobita melihat Pak Guru tengah berjalan. Nobita pun berencana jika Pak Gurulah yang akan membalaskan perbuatan itu. Namun, saat Nobita membuang kertas itu, Pak Guru melihatnya dan mengatakan, jika Nobita harus mengambil kertas itu. Pak Guru marah, karena Nobita membuang sampah sembarangan. Nobita pun langsung ketakutan, karena ia tahu, jika ia akan memukul Giant kembali. Alhasil, mau tidak mau, Nobita mengambil kertas itu dan pergi menemui Giant dengan rasa takut. Doraemon yang melihat hal itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena Doraemon ingin, hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk Nobita, supaya tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun. Dan, film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Saat itu, Giant mengatakan, jika ia merasa haus. Karena mereka hanya diberi makanan saja, tanpa diberi minuman. Setelah itu, Suneo memanggil seseorang ke depan mereka. Saat itu, Nobita dan Giant panik karena melihat orang asing. Saat mengetahui jika orang itu bisa bahasa mereka, Giant dan Nobita pun lega. Shizuka kemudian menanyakan kepada Suneo terkait siapa orang asing tersebut. Suneo kemudian menjelaskan, jika orang tersebut adalah Somelia yang diundang oleh ayahnya. Somelia merupakan orang yang ahli dalam penyajian anggur terbaik di restoran kelas atas. Namun, Somelia yang diundang kali ini adalah Somelia yang ahli dalam menyajikan berbagai jus. Setelah itu, Suneo meminta Somelia untuk memilihkan minuman untuk Shizuka dan yang lain. Somelia pun menjelaskan dan memilihkan minuman yang tepat untuk Shizuka dan yang lainnya. Saat jus sudah datang, Nobita sempat mengatakan jika jus itu sama seperti jus yang ada di rumah-rumah. Namun, saat Shizuka dan Giant meminumnya, mereka terlihat kagum dan sangat menyukai jus tersebut. Karena menurut mereka, rasanya sangat enak. Nobita yang mulai penasaran pun meminumnya. Seketika itu Nobita merasakan, jika jus tersebut sangatlah enak. Namun karena Nobita malu, dan sempat mengatakan jika jusnya biasa saja. Ia pun spontan mengatakan, jika di rumahnya juga ada Somalia. Saat sampai di rumah, Nobita pun merasa menyesal mengatakan hal itu. Karena yang sebenarnya, di rumah Nobita sama sekali tidak ada Somalia. Nobita pun meminta bantuan Doraemon. Di sini, Doraemon sempat menegur Nobita yang asal berbicara. Namun, Doraemon tetap berusaha membantu mencarikan solusinya. Doraemon mengatakan, jika ia barusan sempat melihat sebuah selebaran yang memperlihatkan jika terdapat Somalia yang gratis selama masa percobaan. Doraemon kemudian memutuskan untuk memesannya. Saat menunggu kedatangan Somalia, Nobita dipanggil ibunya, karena teman Nobita menelpon. Saat sampai di bawah dan menjawab telepon tersebut, ternyata yang memanggil adalah Suneo. Di sini, Suneo menegaskan, jika ia dan teman lain hendak pergi ke rumah Nobita untuk memastikan terkait Somalia tersebut. Suneo dan yang lain pun telah bersiap untuk berangkat ke rumah Nobita. Mendengar hal itu, Nobita semakin panik dan langsung menemui Doraemon. Tak berselang lama, Somalia pesanan Doraemon pun datang. Nobita pun akhirnya merasa lega. Di sini, Doraemon dan Nobita pun langsung mencobanya, dan meminta Somalia itu untuk menyiapkan sebuah makanan. Setelah menganalisa dan menjelaskan kepada Doraemon dan Nobita, mereka pun kagum dengan penjelasannya dan membayangkan jika makanan tersebut sangat lezat. Dan saat makanan disajikan, Doraemon dan Nobita pun mencobanya. Ternyata, makanan itu justru sangat tawar dan tak berasa apapun. Nobita pun mulai panik karena tidak sesuai ekspektasi. Setelah itu, Nobita kembali mencoba Somalia itu untuk menyajikan minuman. Somalia itu pun lagi-lagi menjelaskan dengan sangat mengagumkan. Namun, saat hidangan telah disajikan, minuman itu rasanya biasa saja. Dikarenakan waktu sudah mepet, Nobita pun mau tidak mau mengajak Somalia itu untuk bertemu Suneo dan yang lainnya. Di sini, Somalia itu menjelaskan makanan yang cocok untuk dimakan bersama. Di mana mereka akan makan di ruang terbuka yang akan menyajikan suatu kenikmatan yang berbeda. Akhirnya, Nobita pun mengajak Suneo dan yang lain untuk bertemu. Nobita sempat kaget, karena Somalia Suneo juga diajak. Suneo mengatakan, jika ia mengajak Somalianya, karena ia merasa ragu dengan Somalia milik Nobita. Saat itu, Suneo meminta Somalianya untuk memilihkan menu yang paling enak untuk mereka. Di sini,
Shizuka kembali tertarik dengan penjelasan Somalia tersebut. Namun, saat gantian Somalia yang dibawa Nobita untuk menjelaskan terkait makanan hari itu, semua orang langsung tertarik karena penjelasannya yang sangat bagus. Setelah itu, Somalia mengajak mereka semua untuk pergi ke lokasi tersebut. Mereka harus melewati sungai, hutan yang sangat rindang dan penuh dengan hewan buas. Di sini, mereka sudah merasa kelelahan. Namun tak sampai di situ, mereka harus melewati gurun pasir yang sangat panas membuat mereka semakin kelelahan. Bahkan, mereka masih harus mendaki sebuah tebing. Nobita yang sudah kelelahan pun hampir tidak kuat dan hampir jatuh. Untungnya, Suneo menggenggam tangan Nobita supaya tidak jatuh. Bahkan, Suneo dan Shizuka juga ikut membantu Nobita untuk bisa naik ke atas bukit. Giant menyemangati Nobita dan mengatakan jika Nobita harus kuat, supaya mereka bisa menikmati makanan yang enak secara bersama-sama. Berkat semangat dari mereka semua, Nobita pun kembali semangat untuk melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Doraemon justru merasa heran karena proses untuk makan yang sangat rumit dan penuh drama. Tak lama setelah itu, mereka pun telah sampai di puncak bukit. Mereka semua pun terkesima melihat pemandangan yang sangat indah. Namun, mereka langsung terjatuh karena sudah merasa sangat lapar. Somalia kemudian bersiap untuk menyajikan makanan tersebut. Dan dengan penuh percaya diri, Somalia itu memberikan makanan tersebut. Saat mereka membukanya, Nobita kaget karena isinya hanya nasi dan minuman biasa. Lagi-lagi, Nobita masih mencela makanan tersebut. Namun, Giant, Suneo dan juga Shizuka justru langsung memakannya dan merasakan kenikmatannya. Di sini, Nobita pun menjadi penasaran dan mencobanya. Betapa terkejutnya, Nobita merasakan jika makanan tersebut sangat lezat. Somalia itu kemudian menjelaskan, jika makanan tersebut menjadi sangat lezat, karena mereka semua makan saat dalam kondisi lapar. Hal itulah yang membuat makanan apapun menjadi sangat lezat. Tak hanya makanannya, minuman yang terlihat biasa, justru akan menjadi sangat lezat dan menyejukkan, ketika mereka meminumnya saat kondisi sangat haus. Di sini, Nobita kembali meminta minuman kepada Somalia. Nobita pun meminta untuk disajikan secangkir teh. Dan siapa sangka, Nobita yang hanya meminta teh, ternyata diajak oleh Somalia untuk pergi ke kutub yang penuh dengan salju. Menurut Somalia, semakin seseorang merasa dingin, maka mereka akan merasakan kenikmatan dalam meminum teh tersebut. Mendengar hal itu, Nobita pun menyesal karena telah meminta teh kepada Somalia. Nobita pun menyesal karena telah meminta teh kepada Somalia. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.